Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekmalita Fianda, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 33/2023-008 akan memberikan argumen atau pendapat tentang pertanyaan yang akan saya bacakan. Pertama, akhir-akhir ini rasa kebangsaan dan cinta tanah air dan indikasi mulai luntur. Menurut saya, faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Apakah pendidikan kewarganegaraan bisa dikatakan komersil? Di sini saya akan menjelaskan faktor yang dapat menyebabkan lunturnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat kompleks dan bervariasi. Faktor yang mungkin mempengaruhi seperti globalisasi, keterbukaan terhadap dan pengaruh asing yang semakin meningkat melalui media sosial, internet, dan perjalanan internasional yang dapat pemahaman dan identitas kebangsaan menjadi lebih samar. Pemuda dapat terpapar dengan banyaknya nilai, tren, dan dari budaya atau negara lain. Perbedaan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat menyebabkan perpecahan dan ketidakkesetaraan, membuat individu merasa kurang terhubung dengan tanah air, dan mereka kurangnya kesempatan serta kurangnya pemahaman hak asasi manusia juga dapat mengaruhi rasa solidaritas negara. Pendidikan yang kurang efektif, pendidikan kewarganegaraan yang tidak memadai atau kurangnya perhatian, pembentukan sikap nilai-nilai kebangsaan dan pengaruh produktivitas dari mata pelajaran tersebut. Jika kurikulum tidak terancang dengan baik atau kurang aktual, kaum muda mungkin merasa tidak tertarik dan merasa tersebut dengan materi yang diajarkan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam mempertahankan keberlangsungan bangsa. Tidak selalu ditransmisikan dengan efektif. Banyaknya faktor lingkungan, baik eksternal maupun internal. Rasa kebangsaan dan cinta tanah air adalah nilai-nilai yang penting, seharusnya ditanamkan dalam setiap warga negara Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan. Namun, belakangan ini banyak menyebabkan indikasi lunturnya kebangsaan cinta tanah air melalui utamanya dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Generasi muda ini sering terdapat oleh konten-konten negatif yang memicu ketidaksukaan. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2. Menurut saya, seberapa penting wawasan Nusantara untuk generasi muda jika dikaitkan dengan semakin banyaknya generasi muda yang kiprahnya ke Barat dan Korea Selatan? Pemahaman akan keberagaman dan keunikan setiap daerah di Indonesia diharapkan dapat menginspirasi semangat kebersamaan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan bersama. Keunikan setiap daerah menjadi landasan untuk menciptakan sinergi antara semua elemen masyarakat yang pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi negara ini. Jika kita mempertimbangkan semakin banyaknya generasi muda yang terpapar budaya Barat dan Korea, maka pentingnya wawasan Nusantara bagi mereka menjadi semakin nyata. Wawasan Nusantara yang penting terutama konteks meningkatkan ekspor generasi muda Indonesia terhadap budaya Barat dan Korea Selatan. Beberapa alasan mengapa wawasan Nusantara menjadi relevan dan pentingnya untuk generasi muda. Itu yang pertama, untuk penguatan identitas nasional. Wawasan Nusantara membantu membangun rasa kebangsaan dan identitas nasional yang kuat di antara generasi muda. Ini membantu mereka memahami akar budaya dan sejarah Indonesia sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh budaya asing. Pemahaman keberagaman. Wawasan Nusantara mengajarkan generasi muda tentang keberagaman budaya, bahasa, tradisi yang ada di seluruh Indonesia. Ini dapat mendorong penghargaan terhadap keberagaman dan mendorong rasa persatuan. Yang ketiga, pemahaman
menumbuhkan wawasan Nusantara yang dapat meningkatkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air. Generasi muda yang memahami nilai-nilai nasional cenderung lebih peduli terhadap perkembangan negara mereka. Kemajuan dan kesejahteraan, kebersamaan dan Nusantara mempromosikan semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Generasi muda yang memahami konsep ini lebih mungkin terlibat dalam membangun negara dan berkontribusi pada kebaikan kondisi sosial dan ekonomi. Dan kemudian untuk meninggalkan pengaruh asing dalam era globalisasi, generasi muda terpapar dengan mudah budaya asing, wawasan Nusantara, dan membantu menjaga keseimbangan dan pengaruh budaya asing, budaya lokal, sehingga budaya Indonesia tetap hidup dan berkembang. Jadi wawasan Nusantara sangat penting untuk membangun kesadaran nasional dan persatuan dan identitas kuat di generasi muda. Pertanyaan nomor 3, apa bisa Anda lakukan untuk menangkal berita-berita hoax di sekitar Anda? Karena berita hoax bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermati alamat situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasi bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers di Indonesia, terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebabkan berita palsu di internet. Kemudian periksa fakta, perhatikan dari mana berita tersebut berasal, dari sumber apa, apakah institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya jangan cepat percaya bahwa informasi berasal dari plagiat, tokoh politik, dan pengamat. Perhatikan kerimbangan sumber berita. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang berdasarkan fakta atau opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Cek keaslian foto. Foto di era teknologi digital saat ini bukan hanya konten berupa teks yang dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa video. Ada kalam berita untuk memprovokasi pembaca. Untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencarian Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google, dan pencarian akan menyajikan gambar-gambar yang serupa terdapat sehingga bisa dibandingkan. Itu saja pendapat saya dari pertanyaan nomor 3. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4. Sebagaimana seorang mahasiswa, bagaimana upaya Anda supaya identitas nasional bangsa Indonesia tidak luntur di kalangan generasi milenial? Melalui berbagai aktivitas di kampus, organisasi kemahasiswaan, atau kegiatan sosial, mahasiswa dapat mempromosikan dan memperkenalkan kembali apa identitas nasional Indonesia kepada generasi muda. Sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan identitas nasional agar tidak luntur. Tidak hanya itu, mahasiswa juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga, dan pemerintah dan komunitas lokal dalam berbagai program yang bertujuan untuk mempertahankan identitas nasional. Dengan begitu, upaya ini tidak hanya dilakukan di lingkungan kampus, tapi juga dapat di lingkungan masyarakat luas. Meningkatkan kesadaran budaya merupakan salah satu unsur penting dalam identitas nasional. Sebagai mahasiswa, kamu bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan budaya lokal seperti tari, musik, seni, dan tradisi lainnya dengan menghadirkan
menyaksikan atau bahkan mengadakan acara-acara budaya. Kamu dapat memperkenalkan dan mengajak generasi muda lainnya untuk mengapresiasi budaya lokal, mendorong keterlibatan warga negara, keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial atau komunitas dalam meningkatkan rasa nasionalisme. Kamu bisa mengajak teman-teman kamu untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif yang mempromosikan nilai-nilai nasionalisme dan menekankan pentingnya keberagaman Indonesia. Dikenal dengan keberagaman sebagai mahasiswa, kamu juga harus menekankan bahwa keberagaman bukan halangan, melainkan kekayaan yang harus dijaga, dilestarikan. Dengan mempromosikan toleransi dan kebersamaan, kamu dapat memperkuat rasa kebangsaan dan di kalangan generasi muda. Itu saja pendapat saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang pertanyaan nomor 5. Apakah Anda sudah melakukan harmonisasi hak dan kewajiban? Berikan contoh konkretnya dan alasan kenapa Anda melakukan hak tersebut. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya telah melakukan harmonisasi antara hak dan kewajiban. Salah satu contohnya konkretnya adalah dengan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Sebagai pengendara, saya memiliki hak untuk menggunakan jalan raya dengan aman dan nyaman, namun saya juga mematuhi aturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya selalu menggunakan helm saat berkendara, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan mengikuti peraturan yang berlaku. Saya melakukan hal ini karena saya menyadari bahwa hak saya untuk menggunakan jalan raya dan aman juga berarti saya memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri saya dan orang lain. Dengan mematuhi aturan lalu lintas, saya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di jalan raya. Selain itu, saya juga melakukan harmonisasi hak dan kewajiban dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sebagai warga negara, saya memiliki hak untuk memilih pemilihan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan saya, namun saya juga memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilih. Dan dengan saya melakukan hak ini karena saya menyadari bahwa pemilihan adalah salah satu mekanisme demokrasi yang penting dalam menjaga kestabilan dan kemajuan negara. Dalam kesimpulan, sebagai warga negara Indonesia, saya telah melakukan harmonisasi hak dan kewajiban dengan mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Karena saya menyadari bahwa hak dan kewajiban saling berkaitan dengan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan berkembang. Itu saja pendapat saya. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 6. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, namun akhir-akhir ini banyak kritikan dengan menggunakan bahasa yang kasar dan mencaci dan kritik dengan dalil demokrasi. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Silakan beri argumen dan Anda jelaskan. Menurut saya, kritik dan mencaci atas dasar dengan dalih demokrasi ini tidak bisa dianggap benar, karena sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah keberimbangan informasi dan keberekspresi. Dari kesimpulan tersebut, kita dapat mengatakan bahwa setiap perkataan kita harus didasari dengan etika dan dalam berkomunikasi. Prinsip demokrasi yang perlu kita ketahui adalah menjaga kesejahteraan bersama. Dari prinsip demokrasi, kita sebagai warga negara harus mengedepankan kebebasan bersama, bukan hanya tentang individu. Dalam sebuah masyarakat demokrasi, warga memiliki tanggung jawab untuk berbicara dan berpendapat, mempertimbangkan dampak kata-kata mereka. Bahasa yang kasar dapat menghancurkan norma-norma sosial dan menghambat kemampuan masyarakat untuk berdiskusi secara produktif. Jadi itulah jawaban terkait kritikan dengan menggunakan bahasa dan kasar mencaci dengan dalih demokrasi dari saya. Sini saya akan melanjutkan pertanyaan terakhir. Pada saat pandemi COVID-19, bagaimana ketahanan ekonomi Indonesia jika dilihat dari pasar tradisional? Pandemi yang melanda seluruh dunia
pada tahun 2020 tentu membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Bidang yang paling banyak merasakan dampak bidang ekonomi Indonesia. Masyarakat terpaksa harus terdiam di dalam rumah akibat cepatnya virus menyebar ke manusia, karena kegiatan ekonomi bisa menurun, berakibatkan menurunnya pendapatan rakyat. Pasar tradisional yang biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat mendadak menjadi sepi. Hanya beberapa masyarakat melakukan aktivitas di jual beli, itu pun diikuti oleh perasaan gelisah. Penyebaran virus itu, pemerintah melihat hal tersebut terus berupa dengan beberapa kebijakan agar ketahanan ekonomi negara tidak anjlok dan masyarakat tetap memulihkan kondisi ekonomi mereka. Pemerintah telah mendorong pedagang pasar tradisional untuk beradaptasi dengan teknologi dengan memberikan pelatihan dan akses ke platform digital dan memungkinkan mereka untuk berjualan secara online dan daring. Meskipun upaya ini merupakan langkah positif, tantangan tetap ada. Adopsi teknologi dan digitalisasi oleh pedagang tradisional memberikan waktu dan pelatihan, dan ada beberapa hambatan sosial dan infrastruktur yang harus diatasi. Selain itu, ketidakpastian terkait dengan durasi pandemi dan berkembangnya selanjutnya dapat membuat pemulihan para pasar tradisional menjadi lebih sulit. Kesimpulan, kondisi yang berdampak pada penurunnya aktivitas pasar dan penurunan pendapatan membuat pedagang harus pintar-pintar mencari strategi agar dagangan tetap payu pada saat pandemi COVID-19 dan aktivitas dagangan tetap terus berjalan. Para pedagang di pasar harus putar otak dan berpikir agar bisa memperoleh masukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pasar induk tradisional Batu menghasilkan langkah-langkah dan bertahan dalam satu hal, memiliki kesamaan, dan dalam hal lain mereka memiliki perbedaan. Itu saja pendapat dari saya. Maaf jika ada salah kata atau perkataan. Itu saja pendapat dari saya dan atau argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.